Jumpa lagi dengan saya Fajar Rubianto di obrolan warung kopi bersama teman saya Aris Pohai yang dikenal Aris. Pada hari ini kita mau bincang-bincang nih Bang Aris. Boleh. Kita ini kan masalahnya nih sering berhubungan dengan namanya leasing. Karena kita nak beli kontan pun tak mampu. Betul. Duit pun tak ada. Betul. Usaha sih ada untuk kontan kan. Betul. Cuma terkadang ujung-ujung tak bisa gak kredit kan. Tapi sekarang ini kan susah ya kita nih mau cari untuk melunaskan tepat waktu kerja Senin Kamis. Betul. Jadi Banyak kebutuhan lah. banyak kebutuhan. Ujung-ujungnya angsuran macet. Niat hati sih mau bayar masih ini. Cuman kadang-kadang kan di saat perjalanan misalnya angsuran 36 bulan, nih entah motor ke mobil. Awak ada motor ke mobil? Saya mobil ada bang, motor ada. Cuman yang bersangkutan dengan kolektor ini kami dua-duanya bersangkutan. Sangkutannya. Itu yang bikin penyakit tuh Bang. Kadang biasanya kalau ada leasing sekarang nih, kita tidak bayar 3 bulan berturut-turut. Kalau cuma datang surat untuk minta keringanan masih mending. Kadang nih dia nih datang orang nih bawa SK, katanya SK penarikan. SK penarikan kan? Kita nih udah bayar misalnya setahun mau ditarik. Kami pernah ngalami itu. Ngalami ya? Iya. Gimana cerita tuh? Cerita gini bang. Saya pernah motor kami itu tidak bayar 4 bulan. Kami datang surat dari kepolisian. Jadi polisi ngurus kolektor kan? Itu ngurus leasing kan? Saya datang surat bahwa saudara dengan tidak bayar sekian bulan gitu kan. Saya merasa takut lah kalau berurusan dengan polisi mungkin. Cuman pada saat itu bang kami agak kolektornya. Saya ajak bincang-bincang warung kopi. Pas saat kemudian bang, saya lunasi lah bayar dengan ada rezeki alhamdulillah. Kedua kalinya nih motor kami nak ditarik. Pertama datang 1 orang, 2 orang, sampai 3 orang. Rasa gak kuntak kolektor tuh. Dia posisinya apakah dengan kekerasan atau dengan penekanan misalnya psikis, misalnya di telepon teror tiap hari ya? Tidak sesuai kata apa tadi. Dia bawa SK, tentang mau ngambil motor. Itu pada terjadi, motor saya diambil itu. Dipakai saudara saya diambil. Itu kolektor itu apakah pegawai resminya atau gimana? Allah alam itu kalau masalah itu. Cuma kami itu karena kesal pada saat itu. Kami yang bikin kesal kami itu bang. Ramai orang. Itu yang kami tak suka tuh. Merasa malu kita kan? Iya betul. Rasa gak kuntat. Cuman karena ramai kami tak mampu. Takut aja. Takut gak kami. Susah juga. Susah juga. Ya karena kok ramai pun itu bonyolnya. Tapi kami apabila aku bilang sama kolektor, kau ambil motor kami nih, saya lebih bagus mati. Kan harta bang. Betul. Wajib kita pegang harta. Udah berapa lama tuh yang bayar tuh? Itu lama sih. Cuman sampai sekarang sih alhamdulillah. Jadi gini tuh Bang Aris. Kalau bisa tuh sekarang ini kan ada nih ceritanya nih namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Mungkin kan lain waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dari ngobrol kopi boleh. dengan kawan kita yang kebetulan jadi pengurus untuk perlindungan konsumen nih. Karena kan kita ini sebagai konsumen punya hak kan? Ya betul. Jangan main hantamnya, main ambil sembarangan jika di jalan, karena itu termasuk perampasan. Kami boleh gak kami itu sampaikan khusus kami itu untuk kolektor. Tolonglah jangan main rampas-rampas tengah jalan. Tolonglah. Kalau memang ada sesuai SK penarikan dari pihak leasing, datanglah ke rumahnya baik-baik. Kan gitu kan? Iya sebenarnya sih ya. Saya tidak suka kalau main di. Kadang kan gini Pak Aris. Dia itu kalau misalnya udah penanganan katanya kolektor, itu kan berarti kan dia itu penanganannya tidak bisa membayar misalnya kita telat 4 bulan nih. Betul. Tak bisa kita bayar sebulan. Iya. Kalau kan dia, karena nanti dia pun minta BSK katanya. Betul bang. Seharusnya di mana-mana kalau yang nugaskan tuh leasing A, leasing A yang bayar itu aja kan kita. Karena begini bang. Sepengetahuan saya dalam kami melihat kami ini sebelum ngambil motor bang atau ngambil mobil kami udah dulu survei bang. Betul nggak? Betul. Dulu survei bahwa kita mampu punya pekerjaan tetap atau usaha tetap. Iya kadang-kadang kan gini bang, siapa ya sih yang tak mau bayar angsuran? Cuma kadang-kadang kita punya usaha, kadang macet lah namanya usaha kan ada. Iya pasti ada namanya wan prestasi kalau bahasa Indonesia. Ada wan prestasinya. Cuma kan yang pasti kalau selama niatan ini betul, kalau saya dengar nih pernah saya buka-buka di medsos kan, ada bahkan Kapolres mana tuh, kalau nggak salah tuh, itu bilang kalau bisa kolektor itu
jangan serahkan motor sama atau mobil sama kolektor. Betul. Karena itu sebenarnya yang berhak untuk menyerahkan mobil motor itu kalau posisinya ada jurusita dari kejaksaan. Betul nggak gitu? Betul. Sebenarnya Bang Fajar, kita nih boleh kita sampaikan ke keluarga kita yang di luar atau di mana. Tolonglah kalau berurusan dengan kolektor jangan sampai dikasih lah. Guys ya. Jadi kalau seandainya ada motor nih, kita nih bayar terus, tapi sekarang nih karena faktor ekonomi kita tak bisa bayar dalam 1, 2, 3 bulan. Jangan langsung serahkan sama kolektor. Betul. Ya. Atau dipaksa tanda tangan. Jangan. Karena kita punya undang-undang perlindungan konsumen. Selama kita tidak memindah tangankan, memindah tangankan dan segala macam, dan masih menjadi kekuasaan kita, jangan diserahkan ke kolektor. Betul. Karena kita juga punya hak. Karena seandainya nyicil 3 tahun nih, udah setahun setengah, tak bayar tuh bukan karena kita sengaja, tapi karena posisi faktor ekonomi. Jadi jangan diserahkan. Betul Mas ya? Betul. Jadi dia tak biasa begini, biar tidak kebiasaan juga, dan kadang-kadang kolektor itu ngambil seenak-enak dia, mentang-mentang dia punya SK, disetor lagi ke gudang, dia dapat imbalan. Itu apakah posisinya dia itu kalau nyetor tuh Bang Aris, apakah dapat gaji atau dapat bonus itu gimana? Ya mungkin dari Bang Aris mungkin tahu seperti apa kolektor? Saya dulu pernah kerja, pernah di kolektor. Begitu. Saya punya cerita nih, Pak. Awalnya saya kerja tukang tarik sampai ke Jungkat, kami narik di Shantan, banyak saya tarik bagian di kampung. Pada saat itu kami nak narik ke suatu tempat di kampung. Nyampe ke rumahnya, orang ini tak bayar 3 bulan. Bapak ini tak bayar 3 bulan. Saya datang ke rumah menghampiri bapak tersebut. Saya nyampe ke rumahnya, "Assalamualaikum Bu," aku bilang. "Waalaikumsalam." Bapak itu? Enggak, bapak itu sakit. Istrinya nyamperin saya, suruh masuk, saya masuk. Dia bilang, "Aku nih nak tak bisa bayar nak, karena suami saya lagi sakit." Lagi sakit suaminya, memang lagi sakit, sampai tak bayar motor itu. Pas itu tiba-tiba nih cerita nih, kami tak boleh sebutkan orangnya atau desanya. Jadi anak tuh nangis, dia punya anak tuh masih kecil, nangis Pak, nangis minta kue, sampai nangis minta kue. Mamanya bilang, "Saya tak punya duit nak." Tak tega kami sama anak tuh. Aku kasih sekitar 16.000 lah sisa bensin, beli air di jalan. Mama pun ngejar sama anak tuh, "Jangan dihabiskan semua nak tuh, beli kue, kita beli lauk nanti." Ya Allah Bang, saya mikir mau ngambil motor pun kami tak jadi. Saya balik. Tapi itu kan kalau seandainya kayak Bang Aris ini kan orangnya masih ada rasa di hati lah. Iya, rasa di hati kami kasih hibah, kasih balik kami Bang, langsung pergi ke atasan kami. Ini bukan cerita, ada memang fakta orang kasih. Saya kasih SK sama dia, "Bang, saya mulai sekarang saya izin ini berhenti dari kolektor." Itu diletak. Apakah ada hubungannya itu Bang Aris? Kan ini kan waktu itu Bang Aris sebagai pelaku nih. Ini kan pelaku. Ujung-ujungnya Bang Aris ini apakah ujung-ujungnya karena ditarik dengan kolektor ada karmanya gitu atau gimana? Iya, enggak juga. Saya tidak pernah narik, Pak. Tidak pernah narik orang yang motornya longgar sampai ditarik jalan. Saya tidak pernah melakukan itu. Cuma saya datangi ke rumahnya. Kalau memang tidak mampu bayar, kami kalau mampu bayar semuanya suruh bayar sebulan atau 2 bulan. Itu kami tidak pernah melakukan penarikan. Lembut pula supaya jangan enggak gitu. Iya, betul. Jadi guys, jadi sebenarnya kerjaan kolektor ini boleh dikatakan harus dihindari lah ya. Ya sebenarnya kami pesan ke kolektor, kita bolehlah mengerjakan tugasnya karena beliau punya tugas dan punya tanggung jawab, boleh. Tapi tolonglah jangan mengambil motor hak orang itu di tepi jalan. Kadang-kadang banyak tuh diintai kali itu dikejar. Ngejar kadang-kadang kalau laki-laki masih banyak ngomong, "Bang bisa melawan." Kalau ada perempuan, itu guys. Kalau seandainya masih sekarang profesinya sebagai kolektor nih ya, jangan sampai tidak mengikuti prosedur yang ada. Nanti ujung-ujungnya apes-apesnya bisa ke berwajib tuh kalau perampasan segala macam. Iya betul. Itu perampasan. Bukan kerjaan itu tidak bagus. Kerjaan itu halal ya. Halal. Ya, cuma kalau bisa tolonglah menekan secara fisikis, menteror lewat telepon segala macam, tolong dikurangi. Jadi biar orang yang nanti konsumen berikut ini kan bisa juga membuat racing itu nanti tambah mundur nih kalau seandainya banyak orang ditekan karena macet, ujung-ujungnya orang takut untuk kredit nih. Itu Pak. Kami memang hargai juga Bang kerjaan kolektor karena dia profesinya masing-masing. Iya betul. Cuman kami menghimbau kepada kolektor, guys, tolonglah kalau umpamanya
sampean punya surat tugas dari leasing untuk mengambil, janganlah diambil tengah jalan atau di suatu tempat. Kasihan dia. Kadang-kadang banyak nih bang baca ceritanya, motor diambil, orang ini dikasih duit suruh naik Gojek. Itu terjadi itu. Sampai nggak kira-kira bos Gojek itu? Itulah. Makanya saya kalau apa yang kami katakan ini, itu yang patut terjadi pengaduan-pengaduan masyarakat yang ada di lapangan. Ini kan kolektor nih, ini kan kolektor masalah mobil sama motor. Iya. Sekarang ini kan juga marak-marak masalah pinjol nih. Nah. Ada kolektornya juga tuh, yang sampai katanya gantung diri gara-gara kolektor. Oh, betul. Tapi kalau menurut hemat saya sih sebenarnya pinjol itu harus diperangi. Karena pinjol itu termasuk riba. Ya maksudnya begini ya bang, ya, untuk membayar angsuran dia pinjam pinjol. Iya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Oh, salah pegadaian itu namanya bang. Itu bukan salah pegadaian namanya. Makin nambah masalah itu sebenarnya. Kalau pinjol itu sebenarnya boleh diperangi bang. Karena itu riba yang online. Iya, riba. Jadi tidak jelas kan? Kalau kita tidak bisa menutup izinnya di pemerintah lewat Kominfo, maka kita harus sama-sama minjam beramai-ramai berjamaah. Iya. Karena kalau dengan dipinjam tidak dibayar, maka dia tutup sendiri. Oke guys, untuk meminjam benjol itu atau pinjaman online itu namanya secara subhat. Karena kita tidak jelas sumbernya dari mana dan dari mana yang punya uang. Ada kolektornya juga itu Bang Aris? Iya, ada kolektor juga. Maka kami menghimbau kepada. Dan itu sampai bunuh diri Bang Aris? Itulah. Jadi kami sebenarnya tidak pernah saya minjam benjol itu. Karena, apakah karena memang tidak mau atau tidak lolos? Tak lolos. Sebenarnya begitu juga gitu. Cuman berapa kali nyoba tak pernah lolos. Makanya guys, saya bilang sama yang pinjam benjol, ya kalau memang kira-kira solusinya bisa minjam dapat, ya pinjam. Karena kalau bayarnya gimana tuh bayarnya? Ya walaupun kata tadi bilang subhat tidak tahu orangnya, cuman kalau terpepet bang, nah, kan mau pinjam sana sini tak dapat. Kalau memang solusinya ada di online pinjam. Saya udah nyoba 2 kali bang, tak lolos. Nah gitu. Jadi nasib juga ya. Nasib juga. Oke guys, jadi posisinya kita di obrolan warung kopi hari ini membahas masalah kolektor di segala bidangnya, baik itu dari pinjol, dari motor, mobil. Jadi pesan kita nih guys ya, sama Bang Aris nih, kepada para kolektor, tolonglah mengikuti prosedur, menggunakan hati, jangan semena-mena, supaya sama-sama enak, dia mengerjakan tugasnya enak, konsumen pun tidak merasa terancam dan tertekan. Oke, mungkin obrolan warung kopi kita sudahi ya Bang Aris ya. Makasih banyak Bang Aris. Saya pun mau cabut ya. Siap. Yuk, dah guys.